Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Makassar English Plus? Mudah-mudahan sekarang ini kalian sudah rajin berlatih ya, sudah menguasai beberapa grammar bahasa Inggris, terutama yang sudah kita jelaskan tentang kata kerja. Jadi ingat bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu harus ada dalam sebuah kalimat. Kalau ada satu kalimat tidak ada kata kerjanya, maka kata kerja itu secara tata bahasa, secara grammar itu salah. Dan di Makassar English Plus ini adalah tempat yang pas, tempat yang tepat buat kalian, buat kamu yang mau memperbaiki fondasi grammar dan speaking dalam tingkat atau dalam level dasar atau basic. Nah, mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang sudah Makassar English Plus berikan secara online ini bisa kalian ikuti, bisa kalian pahami, dan yang paling penting adalah bisa kalian praktekkan. Karena kalau tanpa praktek, kalian tidak akan bisa mampu menguasai skill ini. Karena ini keterampilan yang harus dipraktekkan. Terutama sekali speaking. Speaking itu kita bisa membantu Anda bisa lancar berbicara bahasa Inggris hanya dalam kurun waktu 1 bulan tanpa mikir lagi grammar atau tanpa mikir apakah kalimat yang saya ucapkan ini benar atau salah. Jadi dia lancar, mengalir dengan baik. Nah, di live streaming kali ini Anda akan belajar tentang satu lagi kata kerja yang paling sering dipakai. Yang lalu kita sudah bahas tentang to be, baik dia sebagai kata kerja utama maupun sebagai kata kerja bantu. Berikutnya kita juga sudah sampaikan kata kerja to do, ya, baik sebagai kata kerja utama, main verb, ataupun sebagai kata kerja bantu, auxiliary atau helping verb. Nah, di live streaming kali ini kita akan belajar satu kata kerja lagi yang juga paling sering yang dipakai, yaitu to have. To have itu pernah enggak kalian ingat-ingat? Biasa ya dengar kata have. Have itu ada 5 bentuknya. Dia adalah kata kerja yang punya 5 bentuk, sama dengan kata kerja yang lain. Pertama bentuknya adalah have. Jadi have. Yang kedua adalah has. Yang ketiga adalah had. Yang keempat adalah having. Yang kelima adalah had. Jadi 2 kali had. Jadi bentuk pertama adalah have, bentuk kedua adalah has, bentuk ketiga adalah had, bentuk keempat adalah having, dan yang kelima adalah had. Nah, sudah? Pernah ingat kata-kata itu? Have, has, had, having. Nah, kita buat dalam bentuk kalimat supaya memorinya bisa refresh lagi, bisa ingat lagi kembali pelajaran-pelajarannya yang lalu. Karena ini dasar, jadi kita banyak mengulang pelajaran-pelajaran yang mungkin sudah pernah kalian kuasai atau dapatkan tetapi lupa, dan sekarang kita buat ulang strukturnya, grammarnya supaya lebih mudah dipahami. Nah, contohnya misalnya kata have. Kita bisa bilang I have a book. Saya punya sebuah buku. He atau she has a cat. Dia, laki-laki atau perempuan, has, memiliki, mempunyai a cat, seekor kucing. Kalau had bagaimana? Bentuk lampau. Misalnya, I had a book. Saya dulu memiliki, mempunyai buku. She had a cat. Dulu dia mempunyai atau memiliki seekor kucing. Atau misalnya, we atau they had dinner last night. Kami atau kita telah atau sudah makan malam tadi malam. Nah, itu contoh penggunaan have, has, dan had. Dia adalah kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Nah, untuk bentuk yang keempat, having, bentuk keempat ini, kalau dia menjadi kata kerja utama, harus dibantu oleh satu kata kerja bantu. Misalnya begini, saat ini saya sedang makan, katakanlah makan siang. Nah, kita bilangnya, I am having lunch right now. I am having lunch right now. Mana kata kerjanya? Having. Jadi kata kerjanya adalah having, kata kerja utama.
main verbnya. Mana kata kerja bantunya? Am. Jadi kata kerja bantunya adalah to be. Jadi I am having lunch right now. He is having lunch right now. We are having lunch right now. We were, ini bentuk lampau ya, we were having lunch beberapa hari yang lalu. Jadi begitu pemakaian having di dalam satu kalimat. Terakhir ada kata had. Nah, had ini ya bentuk kelimanya ya, bukan bentuk ketiganya. Bentuk kelimanya had ini harus juga dibantu oleh satu kata kerja bantu. Dan untungnya kata kerja bantunya adalah have. Nah, misalnya begini, supaya tidak bingung. I have had this smartphone for 1 year. Jadi saya sudah punya, sudah, jadi I have, saya sudah, had, punya, memiliki, this phone, HP ini atau this smartphone, HP ini for 1 year, selama 1 tahun. Nah, jadi have itu artinya sudah atau telah, had itu artinya punya, memiliki. Nah, had itu menjadi kata kerja bantu, utama, dan have menjadi kata kerja bantu. Nah, gimana? Ya, mudah-mudahan ada sedikit yang dimengerti ya. Jadi intinya adalah setiap kalimat dalam bahasa Inggris harus memuat kata kerja. Dan kata kerja yang populer, yang paling sering dipakai di antara setelah to be dan to do adalah to have. Have ini punya 5 bentuk. Ada yang sebagai kata kerja utama dan ada yang harus didampingi oleh kata kerja bantu. Nah, itu kira-kira ringkasannya ya, supaya ini bisa menjadi masuk ke dalam pikiran. Itu harus kalian praktekkan, harus Anda praktekkan. Kalau tidak praktek, tentu pemahaman ini, pengetahuan ini akan menjadi sia-sia. Dan harus percaya, saya percaya bahwa kalian itu punya potensi, punya semangat besar untuk menguasai bahasa Inggris, dan Makassar English Plus itu membantu Anda untuk menguasai bahasa Inggris tanpa takut merasa salah, ya, karena kesalahan itu ya bagian dari proses belajar. Jadi gimana? Sudah bisa ya? Pantau terus di channel ini, ya, ikuti terus video-video atau live streaming pengajaran kursus online bahasa Inggris di Makassar English Plus. Terima kasih. Assalamualaikum.